Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum Teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. yang akan menyaksikan video ini atau percakapan kami ini, kami akan sekarang membahas tentang persoalan sampah dan ada solusi dalam hal itu. Apakah memang sampah ini adalah sebuah masalah atau ada peluang ekonomi di dalamnya? Untuk itu eh, kita akan bincang-bincang santai, serius, juga serius dengan salah seorang pegiat yang memperhatikan, yang peduli soal sampah ini di Kota Padang, yang juga sudah membuat sebuah unit usaha, yaitu Bank Sampah Ampang Sayo Mandiri. Sekarang kita akan berkenalan dengan Nora Fitriawati Esos MM. Eh, Nora ini lahir di Padang tanggal 12 November tahun 78 dan menjadi saat sekarang menjadi Direktur Bank Sampah Unit Ampang Sayo Mandiri tahun 2003 sampai tahun 2008. Nah, ini menarik ini. Kita memang sudah banyak yang mengetahui ada bank sampah, tapi secara mendalam banyak yang belum tahu. Dan bagaimana usaha ini didirikan, kemudian bagaimana progresnya, bagaimana prospeknya, dan bagaimana permasalahan-permasalahan di dalamnya. Mungkin kita nanti bisa dapatkan semacam insight dari Nora ini, sehingga kita bisa meniru atau eh, mendapatkan pengalaman untuk juga bisa melakukan itu di tempat kita masing-masing, terutama di daerah-daerah yang sekarang disebut dengan daerah darurat sampah, seperti daerah saya di Kabupaten Padang Pariaman. Baik, kita sapa Bu Nora. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehari-harinya aktivitasnya apa, Nora? Selain yang kita sebut tadi, atau Uh, sehari-harinya memang jadi mengurus bank sampah? ya, sehari-hari kalau di sosial lingkungan memang mengurusi bank sampah Ampang Sayo Mandiri, tetapi Mm-mm. sebagai pekerjaan juga ada sebagai brand manager Cantika Living di Indonesia dan Betul. juga di berbagai organisasi seperti di Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Padang, di Karang Taruna Mhm. Provinsi Sumatera Barat, Karang Taruna Kecamatan Kuranji, dan di Karang Taruna Kelurahan Ampang. Oke, oke. Jadi memang lebih banyak di ini ya aktivitasnya di bank sampah. Kemudian selain itu menjadi pengurus Karang Taruna juga ya Ya, di tingkat Sumatera Barat dan juga di tingkat dulunya di tingkat Kecamatan. kecamatan ya. Berarti aktivis sosial juga ini Bu Senora ini ya. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit karena sebagai direktur bank sampah, direktur bank gitu. Jadi kita persepsi kita direktur bank ini kan pekerjaan mewah ini, pekerjaan excellent lah gitu kan. Bisa diceritakan bagaimana apa cerita tentang usaha bank sampah ini, Nora? Iya, baik. Oh, memang kalau di kepala kita, kalau bank itu kan identik dengan sebuah tempat, sebuah bangunan dengan ada orang dan ada uang. Nah, Ya. tetapi yang masuk dengan latar belakang ekonomi, tetapi masuknya ke bank sampah. Di sana tidak ada uang, tapi justru dari sampah itu menjadi uang. Jadi memang bank sampah itu adalah sebuah tempat yang untuk melakukan proses 3R yang tujuannya untuk supaya bagaimana sampah-sampah ini bisa terkelola dari masyarakat itu terkelola dilakukan 3R-nya di bank sampah dan nanti di bank sampah itu menerapkan bagaimana sistem manajemennya tentang pengaturan waktu operasionalnya, tentang bagaimana mengelola SDM-nya, terus juga mengelola sampah. Nah, Ya. jadi memang sebagai bank sampah tidak jauh berbeda dengan bank, tapi hanya bedanya kita itu mengelola sampah. Jadi Sampah. kalau Hmm. ya sampah menjadi uang, bukan mengelola uang menjadi uang, tapi mengelola sampah menjadi uang. Oke. Berarti nasabah Nora itu adalah menabungkan sampah ke bank sampah Nora ya, Iya, menabung. Ya. iya, Kemudian karena berarti kan ya, dicatat ya, dicatat iya, kilogramnya ya. iya, Dicatat kilogramnya berapa sampah yang di
ditabung oleh nasabah. Kemudian kalau seandainya tabungan mereka ini katakanlah sudah 100 kilo gitu, apakah nanti Hmm. dikonversi menjadi uang? Nah, jadi latar belakang dulu kenapa mendirikan bank sampah, karena masalahnya itu adalah masalah sosial. Karena Ya. di sekitar kita ada banyak yang misalnya karena dasarnya dari Karang Taruna itu bagaimana bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah eh, masyarakat yang membutuhkan pertolongan sosial seperti itu. Seperti Ya. ada pemulung, ada pengemis, ada perempuan Hmm. rawan ekonomi, juga ada narkoba, mantan narapidana dalam 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, Ya, ya. berangkat dari sana, sedangkan di sekitar kita ada sampah. Nah, bagaimana supaya yang terbentang ini sampah yang di hamparan terbuang itu bisa membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan tadi. Nah, Hmm. selain itu manfaatnya sampah itu kan pada waktu itu supaya bisa bencana alam itu tidak terjadi dari kita mengumpulkan sampah. Dan juga kalau misalnya banjir, ada selokan yang tersumbat dari sampah. Ketika membuka selokan supaya dia nggak kebanjiran, selokannya dibuka. Nanti dibangun lagi yang baru. Nah, itu berapa uang yang keluar dari sana. Jadi Hmm. dari sana itu berangkat untuk membentuk bank sampah. Jadi tujuan yang pertama itu adalah untuk sosial dan untuk lingkungan. Jadi memang Oke. untuk sosial dan untuk lingkungan itu dasarnya. Nah, berangkat dari fondasi itu, kemudian dibentuklah bank sampah. Nah, yang namanya bank itu dia menabung. Menabung artinya menyimpan menyimpan sampahnya itu menjadi uang dan uangnya itu tidak langsung dia ambil. Karena kalau langsung diambil itu sama saja dengan seperti kita sebagai penampung barang-barang bekas seperti Oh rauk iya, iya. misalnya. Seperti pemulung lah Nah, ya. ya rauk-rauk besar. Kalau seperti itu kita bukan bank sampah, kita jadi pengusaha sampah, pengusaha rauk aja. Datang orang buat sampah, kasih uang, dah selesai masalahnya. Nah, tapi kan hanya bermodalkan uang, tapi edukasi kepada masyarakat bagaimana dia bisa peduli dengan sampah di sana tidak dapat. Nah, jadi dengan adanya bank sampah itu mereka menabung dulu dalam waktu 1 bulan. Nah, kami tidak mensyaratkan mereka harus setelah 100 kilo, setelah 50 kilo, tidak. Karena dari awal tujuannya adalah membantu sosial meringankan ekonomi kelompok-kelompok tadi. Nah, jadi ketika mereka sudah menyetorkan sampahnya, berapapun sampah yang mereka setorkan, mau 0,1, 0,2, itu diterima. Karena usahanya itu untuk memilah itu yang dihargai. Jadi Ya, ketika ya, mereka ya. datang, diterima sampahnya, terus kita catat sebagai catatan, nanti kita Tabungan. Ya. jual ke Hmm. penampung-penampung itu. Nah, nanti ketika mereka datang lagi, itu mereka boleh saja mengambil uangnya dari yang kemarin. Tetapi kebanyakan mereka akan menabung dulu, minimal biasanya setelah 1 bulan baru mereka ngambil, karena cukup untuk beli minyak. Misalnya, Ya, oh baru ya. uangnya baru ada 5.000, oh nantilah dulu kami mau menabung untuk bisa beli minyak goreng, berapa lagi butuh uangnya, saya bilang mungkin butuh 10.000 lagi. Nah, mereka akan menabung lagi. Jadi menabung sampahnya itu di sana, menabung sampah untuk bisa ditukarkan dengan sembako. Jadi kalau kebanyakan dari mereka yang sudah saya alami itu tidak langsung mengambil uangnya di 1 minggu setelah Hmm. mereka menabung, tetapi kami membuka itu kalau memang sampah mereka itu asalnya ada sangat banyak, uangnya ada 100.000 atau 150, itu kita tidak menahan uangnya karena mereka membutuhkan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Dan Oke. berapapun kilo sampahnya kita tidak membatasi. Oke. Kalau bicara sampahnya, yang diterima itu yang ditabung oleh nasabah itu sampah apa saja? Nah, sampah yang diterima itu tentu kita sesuaikan dengan penampung di pengepul rauk. Kadang kalau kita terima, tetapi nanti penampungnya tidak menerima kan akan jadi sampah di bank sampah. Nah, jadi Ya. sebelum kita menyampaikan ke masyarakat ini sampah yang diterima, yang kami lakukan itu adalah kami ke rauk dulu, mereka menerima sampah apa saja. Terus kalau di rauk A misalnya menerima sampah ada jenisnya, terus dicari lagi ke beberapa alternatif. Nah, dari sana baru diputuskan kita akan menerima sampah jenis misalnya kalau untuk kerao itu yang biasa itu ada PET, terus AGB, AGB itu minuman mineral gelas itu, terus ada karah, macam-macam karah, ada besi kropos, ada kertas, kertas HPS, kertas buram, juga ada kardus,
Nah, jadi botol sirup. Botol Kalau sirup. plastik, kalau plastik ini kayak asoy, plastik Nah, bungkus-bungkus. jadi di bank sampah ada dua penampung besarnya. Yang pertama itu yang laku dijual, itu jadi uang seperti yang disebutkan tadi. Dan kemudian ke PT Semen Padang itu sebagai bahan bakar alternatif di Semen Padang. Hmm, Nah, ya, untuk ke Semen Padang itu semua jenis plastik. Semua jenis plastik seperti plastik asoy, plastik kantong kresek, kantong-kantong belanja online, ya, terus ya, juga sisa-sisa lakban yang ada plastiknya itu, bungkus iya, iya. permen yang kecil-kecil itu, terus juga semua pokoknya berbahan plastik, termasuk styrofoam. Styrofoam kalau dibakar dia kan ada unsur plastiknya itu. Nah, Iya, berarti itu iya. masuk ke yang untuk kategori plastik. Kemudian yang kedua ada kertas. Seluruh macam-macam kertas, mau kertas sobekan, kertas kecil, kertas belanja, label-label baju, itu masukkan ke Hmm, kertas. hmm. Jadi tidak Iya, ada iya. lagi sampah-sampah kecil-kecil itu yang terbuang karena itu dimasukkan ke Hmm, kertas. Kemudian ada daun dan ranting. Daun dan ranting ini misalnya kalau kita habis memangkas pohon atau membersihkan halaman itu kan ada daun-daun. Nah, itu tujuannya supaya nasabah tidak membakar sampah. Jadi mereka mengumpulkan daun-daun kering, ranting dan itu dikirim juga ke Semen Padang. Jadi ada tiga item itu. Oh ya, dan satu lagi kami juga ada penampung untuk minyak jelantah. Nah, minyak oh iya. jelantah, Ah, ah, ah. minyak bekas itu kami kirim ke penampung juga yang mereka juga berizin sebagai penampung karena kita khawatir kalau minyak ini tidak dikirim ke yang tempat yang jelas, khawatirnya nanti dioplos menjadi minyak baru seperti itu. Nah, kalau Hmm, ke penampung resmi itu kami bawa dan kami jadikan uang, juga ada penampungnya dan itu kami kumpulkan di Bank Sampah Ampang Sayur Mandiri. Jadi hmm, memang hmm. di mana mereka menerima itu nanti kami kirim barang-barang sampahnya ke situ. Oke. Gitu. Masalah semen Padang nanti itu nanti kita simpan. Ini menarik dengan bersama dengan semen Padang. Kita bicara dulu tentang Bank Sampah Nora ini. Berapa orang pegawai atau karyawannya? Nah, jadi karena masalah sampah ini adalah masalah bersama, jadi kami merekrut banyak petugas yang kami sebut sebagai petugas piket yang akan Oh, di oke. rolling Heeh. sebagai petugas sampah. Dia Jadwal karyawan, operasional, dia ya, karyawan di bank sampah itu. ya. Jadi Tercatat sekarang ya. Heeh. ada 14 orang. Oh, lumayan, lumayan. 14. Ya, karena eh, kita kan tidak bisa menggaji besar dan pada Ya. awal-awalnya dulu memang sosial, semuanya sosial. Jadi memang mencari waktu kapan mereka ada waktu, kapan Oh, mereka bisa. Nah, kalau seperti itu kan kita membutuhkan orang yang agak bervariasi karena di Bank oke. Sampah Ampang Hmm. Seyo ada dua unsur yang ada di dalamnya, dari unsur Karang Taruna yang muda-muda, terus dari unsur RT RW. Jadi pada Hmm, ya. waktu itu kalau di dalamnya ada RT RW itu adalah dari unsur kelurahan. Nah, tidak Oke. semua juga dari RT RW itu kemudian aktif dan tidak semua juga dari unsur Karang Taruna aktif. Akhirnya ada di dalam kepengurusan itu dibuatlah sebuah petugas piket lagi yang kecil di dalamnya dan bergabungkan dari unsur RT RW. Nah, sekarang dari 14 itu ada dua RW, ketua RW yang tergabung, ada dua ketua RT dan satu mantan ketua RT dan sisanya dari Karang Taruna. Kenapa seperti itu? Perpaduan antara yang muda dan dengan yang tidak muda itu adalah supaya mengangkat sampah itu berat. Dan Ya. sedangkan untuk bisa mengangkat sampah yang puluhan kilo itu butuh tenaga muda. Kalau hanya diandalkan pada, mohon maaf, kalau bank sampah yang sudah terdahulu berdiri, itu umumnya para pensiunan, para lansia, dan itu Oh, tidak sangguplah mengangkat sampah-sampah yang berat. Nah, sedangkan target dari Ampang Sayo itu adalah mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Jadi satu karung itu 20 kilo. Nah, berapa itu nanti yang mau diangkat? Jadi dari ya, unsur ya, ya. pemudanya masuk ke situ. Ah, Nah, ah, dari ah. unsur yang RT RW, kenapa? Karena mereka dekat dengan masyarakat, mereka bisa menghimbau warganya, mengajak warga RT-nya untuk menabung, mengajak warga di RW-nya menabung. Dan itu ternyata hasilnya cukup signifikan. Ketika RT-nya aktif, nasabah banyak di sana. Ketika RW-nya aktif, ketua RT-nya ikut jadi nasabah dan ketua Hmm. RW-nya aktif, nasabah juga banyak di situ. Nah, jadi kami memang
mengajak unsur-unsur itu supaya bersama-sama mengurusi sampah. Jadi kalau petugas piketnya sekarang ada 14 orang, tetapi itu di rolling karena kami Ya. jadwalnya Sabtu Minggu dan hari Kamis 3 kali seminggu. Hari Sabtu dan Minggu ini tukar orangnya, siapa yang kosong waktunya, siapa yang kosong. Nah, hari Minggu juga seperti itu, siapa Oh, yang kosong. berarti bukan tiap hari ya? Tidak Ada, tiap hari. oh tiap-tiap hari. Hari apa Tiap aja tadi? hari Sabtu, awalnya itu Sabtu? sebagai bank sampah weekend di hari Sabtu Ya. dan hari Hmm. Minggu. Sabtu Kemudian Minggu. setelah punya kantor baru dari PLN, dari CSR PLN, kami buka di hari Kamis, itu untuk Kamis. melayani orang-orang yang bukan dari Ampang dan juga Hmm. yang melayani yang tidak bisa di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi sekarang Berarti kami 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya? Tiga kali Iya. seminggu buka dan eh, nasabahnya itu orang sekitar Ampang atau ada orang luar dari Ampang? Oh, nasabahnya waktu di Sabtu Minggu itu saja juga sudah ada dari luar Ampang dan apalagi sejak kami buka di hari Kamis itu ada dari kecamatan-kecamatan tetangga dari Padang Utara, dari Nanggalo, dari Padang Barat, terus juga eh, dari tetangganya Ampang dari Kampung Kelawi seperti itu. Iya, iya, iya. Dari Padang Timur juga ada dari Jati itu nganterin sampah ke Ampang. Dan Oh, cuman berarti udah, kami selalu menyampaikan hati-hati bawa sampah karena terlalu jauh ke Ampang, apa tidak ada di tempatnya yang terdekat, tidak ada. Ya sudah. Jadi kalau memang ada yang terdekat, kami arahkan ke terdekat. Tapi kalau memang maunya ke Ampang, kami terima. Karena mereka ya sudah berarti, berusaha memilah tadi. berarti kalau mereka pergi ke Ampang, di kecamatan mereka boleh dikatakan tidak ada ya, bank sampah serupa gitu. Oh ada. Kalau bank sampah yang serupa bisa menerima yang ke Semen Padang, ya mungkin tidak. Karena ada contoh misalnya di daerah Padang Barat, mereka terbatas tidak punya gudang, tidak punya tempat. Nah, jadi mereka tahu ini sampah plastik, sampah kertas itu bisa diterima jadi setoran sampah. Nah, mereka mencari ke Ampang. Kemudian di Jati juga, itu tahu mereka ini laku, ini bisa didaur ulang, tapi tempat mereka tidak informasinya tidak sampai ke mereka ada di mana, akhirnya mereka mencarinya ke Ampang. Jadi masyarakatlah yang datang mencari bank sampah Ampang Sayong Mandiri. Oke. Kalau dilihat dari informasi yang Nora sampaikan, eh, Bank Sampah Nora ini kan berdiri tahun 2023 ya. Iya. Ah, berarti sekarang udah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Dan kalau dilihat dari siklus usahanya, boleh dikatakan sudah menanjak ke menengah atau masih di level bawah gitu. Mungkin dari segi Nah, pendapatannya, segi omsetnya gitu. iya. Jadi kalau berdasarkan berdirinya itu sebenarnya kami dulu adalah bank sampah yang sempat mati di tahun 2020. Waktu Oke. itu, ya, jadi Ah. bank sampah yang mati kemudian hidup lagi. Nah, Hmm. mati itu ikutlah sama-sama mati dengan sampah-sampah bank sampah lain yang Kenapa itu kondisinya Nora? juga. Kenapa Nah, itu? di tahun 2020 itu kami mulai punya kesadaran untuk memilah sampah, tapi belum punya ilmunya dan tapi tetap terus belajar dan dapat informasi ada bank sampah induk di Kranji itu bank sampah Pancadaya. Nah, Hmm. kami maksudnya pada waktu itu mau belajar tentang bank sampah, tetapi kemudian eh, dari bank sampah Pancadaya kami dijadikan bank sampah unitnya bernama Hmm. Bank Sampah Pancadaya 7. Padahal waktu itu Oh, niatnya mau mendirikan sendiri gitu loh. Tapi ya iya, sudah iya, nggak iya. apa-apa karena masih pemula kami bergabung di situ. Nah, pada waktu itu memang kalau dari pemerintah itu hanya SK saja dan izin. Tetapi apa yang kami butuhkan sebagai bank sampah mereka tidak kasih. Jadi tidak ya sama kita berorganisasi lah, hanya sebuah Oke. SK dan tanda tangan dari koran. Stempel Nah, pun iya, tidak iya, ada, iya. uang pun tidak ada, timbangan pun tidak ada. Bayangkan, kita Hmm. mendirikan bank sampah tapi tidak difasilitasi dengan timbangan. Iya, Jadi iya, iya, itulah kelemahannya pemerintah, mohon maaf. iya, Ketika iya. mereka mengizinkan sebuah bank sampah untuk berdiri, masa iya untuk sebuah timbangan saja mereka tidak bisa ngasih. Nah, pada waktu itu kami masih bersyukur karena kita jiwa organisasinya ya sudah dengan SK. Tapi kan tidak semua orang, tidak semua Ya, pegiat-pegiat lingkungan itu mampu berpikir untuk dengan SK saja mereka bisa mendirikan bank sampah. Nah, jadi ini mungkin jadi catatan penting buat pemerintah dimanapun berada. Kalau memang mengizinkan mereka mendirikan bank sampah, tolong fasilitasi mereka dengan timbangan. Gimana mau ya, menimbang timbangan nggak ada. ya, Nah, nanti untuk tempat, biasanya
Ada yang di teras rumah, ada yang di bawah pohon. Itu ada yang kami temui karena saya juga aktif di asosiasi, berbicara bertemu dengan macam-macam kawan-kawan bank sampah. Sampai Mhm. sekarang ada juga yang masih di bawah pohon mereka menimbang sampah. Nah, kami Ampang Sayo karena sebagai Karang Taruna, kami punya tempat untuk berorganisasi dan di sanalah aula gedung bersama yang kami mohon izin di sana kami letakkan sampah. Dan bayangkan, awal-awal itu kami ditolak oleh unsur dari pemerintahan sendiri, Nora, jangan bikin TPA di Ampang. Saya bilang, saya tidak bikin TPA, saya tidak membuang sampah ke Ampang, membuang sampah kotor ke Ampang, tapi bank sampah. Jadi wanti-wanti mereka jangan jadikan Ampang di tempat itu sebagai TPA. Nah, akhirnya saya menggunakan gedung aula itu memang kami akhirnya berbagi ruangan yang seharusnya ruangan bersih, tapi kami yakinkan bahwa sampah ini adalah sampah terpilah, sampah Ya. yang tidak kotor, tapi palingan mungkin baunya, karena mungkin ada beberapa nasabah itu sampahnya masih nyelip-nyelip lah yang kotor, tapi kita kan selalu mengarahkan sampahnya itu bersih dulu baru disetorkan. Oh. Nah, jadi Hmm. memang catatannya kalau mau membentuk bank sampah itu Pak Andi sediakan mereka timbangan dan berikan mereka tempat, fasilitasi mereka tempat, walaupun belum punya tempat permanen, setidaknya punya tempat yang layak. Kalau ada bangunan pemerintahan yang kosong, kasih ke mereka, ditaruh di supaya Mhm, mhm. sampah ini tidak boleh basah. Kalau Iya, iya, basah dia iya, iya. rusak. Dia Iya, rusak dan iya. tidak laku lagi dan tidak bisa lagi dibawa. Contohnya aja itu. Untuk semen Padang kan hanya nerima kertas dan plastik. Tapi kalau basah nggak bisa mereka karena mereka bakar nanti basah sampah-sampah itu untuk mereka daur Oh, ulang. Nah, gitu. jadi yang harus kami ketika hujan itu yang kami pikirkan adalah sampah kami aman atau tidak gitu. Nantilah Iya. ya rumah segala macam juga dipikirkan, tapi sampah. Jadi untuk mendirikan bank sampah kita nasabah itu butuh SK-nya dan juga butuh timbangan, kemudian tempat. Nah, kemudian kita tidak punya kendaraan. Pada waktu itu hanya dengan motor itu dipasanglah segala macam plastik-plastik sampah itu digantung di motor. Penuh itu Hmm. badan motor dengan sampah. Jadi kenapa kami masih bergabung di sana? Karena di sana mereka punya becak. Nah, mereka bisa sanggup mengambil sampah ke Ampang. Nah, akhirnya kami bergabung di situ supaya ada yang bisa mengambil dan menjemputkan sampah dengan becak. Karena kalau Ya. dengan motor itu membahayakan anggota di jalan raya, entah mereka bisa ngelihat spion kiri kanan karena bawa sampah. Nah, jadi cuman dalam perjalanannya kan waktu itu COVID 2020, 2021 eh, ada masalah di bank sampah yang lama itu, kemudian nasabah tidak mau menabung. Mereka protes tidak mau menabung karena setoran sampahnya tidak terlihat. Berapa uang yang masuk ke dalam sampah itu tidak terlihat karena pada waktu itu Pancadaya menyatakan bahwa itu akan jadi tabungan emas. Nah, emasnya ini juga tidak lihat emasnya berapa. Nah, saya sudah pernah mengurus dulu dijanjikan punya dua buku tabungan, satu buku tabungan sampah dan buku tabungan emas. Nah, yang buku tabungan sampahnya ini kita tidak tahu berapa dia menjual ke penampung, berapa harga pada waktu di penampung, dan itu kami tidak tahu berapa harga PET, berapa harga kertas, berapa harga PS, itu kami tidak tahu karena tidak pernah dilihatkan buku tabungan manual yang bank sampah. Sedang kami hanya dikasih buku tabungan emas Pegadaian. Nah, itu kan sudah Hmm. konversi dari sampah ke emas. Tapi yang dari sampah ke emas, dari yang sampah ini nggak ada. Nah, itulah yang diprotes oleh nasabah dan sampai sekarang, mohon maaf, masih ada nasabah di Ampang itu yang ada mereka dari Pancadaya, mereka tidak tahu berapa sampah setorannya sampai sekarang itu. Saya hanya bisa mengarahkan silakan diurus ke bank sampah di sana karena saya sudah tidak bukan bank sampah Pancadaya lagi. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya saya berpikir uh, tujuannya untuk sosial lingkungan mengajak orang memilah sampah, tetapi ternyata si bank sampah itu tidak mampu mengelola bank sampah dan sedangkan nasabah ini sudah mulai tidak mau menabung sampah. Akhirnya pada waktu itu break dulu istirahat supaya semangat mereka ini tidak hilang untuk tidak memilah sampah karena mereka tidak mau lagi nabung sampah karena ada masalah itu. Nah, 1 tahun itu eh, sebagai direktur saya masih berkomunikasi dengan bank sampah yang ada di Kota Padang sambil mendapatkan ilmu, sharing, menyelesaikan masalahnya apa, dan masalah bank sampah di Kota Padang itu apa.
Dan ternyata yang kami temukan, yang saya temukan pada waktu itu ya sama. Masalahnya mereka tidak punya transportasi, tidak punya becak, terus juga tidak ada eh, support dari pemerintah untuk Pemerintah. membesarkan bank sampah. Nah, jadi di tahun 2022 makanya dari Bank Sampah Ambang Saya Mandiri mempelopori dan menjadi salah satu pendiri Asosiasi Bank Sampah Kota Padang sebagai satu wadah bagi bank sampah yang terserak-serak ini berkumpul di dalam satu organisasi bank sampah. Nah, di sana di tahun 2022 Ampang Sayo dipercaya dipilih oleh kawan-kawan Kota Padang pada waktu itu sebagai sekretaris asosiasi. Dan di tahun 2022 itu tugas saya adalah untuk membenahi bank sampah yang ada di Kota Padang. Pada waktu itu jumlahnya ada 20-an yang Hmm. tergabung di dalam asosiasi dan mereka ada di berbagai kecamatan. Ada di macam-macam lah kecamatan di Kota Padang. Dan mereka mati suri. Mereka tidak dulu mungkin hidup, sekarang nggak hidup. Nah, kenapa masalahnya? Masalahnya ternyata SDM-nya sudah tidak ada. Terus selain fasilitas tadi, tempat juga tidak ada. Yang paling penting itu tempat dan timbangan dan fasilitas tuh kegiatan bank sampah. Di tahun 2023, saya pamit baik-baik dengan kawan-kawan asosiasi, gimana mau mengurusi bank sampah sekota Padang. Ketika kumpul, saya tidak bisa memberitahu tentang bank sampah Ampang ini kondisinya seperti apa. Kami tidak ada kegiatan, kami sedang mati suri. Tentu sebagai pemimpin di Kota Padang, gimana mengurusi orang, kita sendiri nggak hidup. Nah, Iya, kiatnya iya, pada iya. tahun di 2023, di bulan Oktober, saya menghadap lagi ke lurah, minta izin, kita pertemuan lagi dengan unsur-unsur yang ada di kelurahan pada waktu itu RT, RW, RPM, Bundo Kanduang, PKK, dan Karang Taruna. Kami mau berpisah dari Pancadaya, kami mau berdiri sendiri dan mohon disupport. Tadi saya tidak pernah melepaskan unsur-unsur yang ada di kelurahan ini ketika melakukan kegiatan. Nah, pada waktu itu akhirnya disetujui oleh kelurahan bahwa kita Ampang Sayo mandiri, makanya muncul mandiri terlepas dari Pancadaya berdiri sendiri. Nah, setelah itulah dibentuk SK. Nah, melibatkan unsur-unsur itu supaya mereka tahu loh di Ampang ini ada bank sampah. Karena pada waktu itu ada usulan, kenapa tidak di RW saja? Seperti dari kementerian juga ada mengusulkan bank sampah di tingkat RW. Nah, Iya, kalau di Jakarta mungkin RW-nya itu luas, besar, bisa iya. mencakup satu kelurahan dia. Nah, kalau kita di Padang, kalau kita bikin saja di RW, RW kecil, hanya 3 RT, wilayah juga kecil. Eh, apa itu? Suara sound dari bank sampah itu tentu saya hanya akan bisa men-share, mengedukasi hanya tingkat yang 3 kecil ini aja, 3 RT. Sedangkan targetnya itu adalah supaya orang itu mau merubah perilakunya. Nah, makanya Iya. saya sampaikan kepada kelurahan, biar saya masuk di bank sampahnya tetap di kelurahan, mau karena mau sound edukasi, sharing-sharing itu bisa saya share di tingkat kelurahan. Nah, apakah di RW sini ada yang bergabung? Itu silakan. Di RW lain ada yang bergabung, tetapi tujuannya bunyi bank sampah ini sampai di tingkat kelurahan. Nah, seperti itu. Hmm. Akhirnya Hmm. saya tetap wilayah kerjanya sebagai bank sampah di tingkat kelurahan dan menggabungkan unsur-unsur yang ada di kelurahan tadi. Bagi yang aktif dan tidak aktif itu nanti dalam prosesnya saja. Tapi sudah menyediakan wadah untuk unsur-unsur RT RW itu supaya mereka bisa mengimbau dan berperan aktif karena mereka, mohon maaf, ada dana operasionalnya dari pemerintah setiap bulan. Toh kenapa tidak bisa juga selain mengurusi bansos juga mengurusi masalah sampah? Karena Ya, ketika dari sampah toh mereka tidak bisa mendapatkan minyak goreng, tidak harus menunggu bantuan sembako dari pemerintah gitu. iya, iya, betul. Kalau boleh tahu, udah sudah berapa orang nasabah bank sampahnya Nora? Sekarang kalau dalam data itu ada 170, ada Lumayan ini. 170. Ya, untuk Hmm. level unit ini sudah besar sebenarnya Besar. Pak Andi. Ada sudah bisa jadi bank sampah induk. Iya, iya, Tetapi iya, iya. bank sampah ini jumlahnya 170. Nah, itu aktif. Mungkin aktif ada, dia dibilang tidak aktif, kadang mungkin di penimbangan hari dia waktu ini dia tidak ada, Ya. tapi di penimbangan selanjutnya dia ada. Ada. Lebih lah 50% itu
Aktif itu, Aktif bahkan ya? lebih 70% itu aktif. Aktif ya? Oke. Iya. Oke. Tadi Nora menyampaikan bank sampah di Kota Padang itu ada sekitar 20. Sekarang yang aktif itu berapa? Oh, yang 20-an itu yang tergabung dalam asosiasi bank sampah Ya. Asopsi. Ah. Tapi kalau bank sampah yang Kota Padangnya kan juga ada itu yang tergabung dalam binaannya Pancadaya Pegadaian. Oh, Jadi ada lagi yang lain Pancadaya ya. itu Ah, dia ah. jadi binaannya Pegadaian menabung emas. Nah, di sana Ya. mereka jumlahnya juga banyak. Itu saya tidak tahu jumlahnya berapa, di bawah 100. Jadi pada perkiraan di Kota Padang ada 130-an lah bank sampah semuanya yang ada. Iya, Baik iya, yang iya. aktif ataupun yang tidak aktif. Oke, sebanyak itu katakanlah walaupun tidak aktif, tapi setidaknya dulu pernah ada bank sampah dan Mm-mm. mungkin kira-kira rata-rata sekarang ada seratusan lah gitu ya. Ya, lebih. Dari keseluruhan bank sampah. Tetapi kenapa ini pertanyaan yang menarik nih? Kenapa Kota Padang juga masuk sebagai daerah 336 daerah yang darurat sampah gitu? Data kapan itu Pak Andi? Data tadi malam saya lihat berapa ya? Eh, itu termasuk Padang Priaman, Damarsraya, Solok Selatan, Payakumbuh. Padang Ada juga. sekitar 8 daerah kabupaten kota yang ada di Sumbar ini yang masuk darurat Kota sampah. Padang juga termasuk. Masuk, masuk Kota Padang. Nah, Padahal kan nanti juga kita, lagi berusaha Hah? untuk Adipura itu. Nah itulah herannya kenapa masuk darurat sampah gitu. Nah itu yang Oh, heran. Mungkin nanti ya, kita lihat datanya tahun berapa. iya. Kita Oh, mau tanya nih soal kerjasama dengan eh, PT Semen Padang ini. ya nanti Apa? dulu Pak Andi. Tadi Ya, abang sampahnya banyak ratusan. Kenapa dia darurat sampah? kenapa? Kenapa dia darurat sampah? Padahal bank Di sampahnya ada Padang ya. ratusan. Ya. Nah, jadi tentu ada sesuatu di situ. Jadi Ya, kalau dari pegiat lingkungannya banyak, kawan-kawan itu sangat aktif dan mereka ya, tidak, sosialnya tinggi, mereka ya, tidak memikirkan income pendapatan karena memang mereka itu orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Itu ya. saya garis bawahi. Nah, kenapa? Jadi mungkin sepertinya kan kita punya Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Di Ya. sana kan ada tentang aturan tentang pengelolaan sampah. Terus juga Mm-mm. ada Permen LHK nomor 14 tahun 2001. Nah, di Ya. sana ada memuat tentang insentif, kompensasi, terus juga Mm-mm. fasilitasi. Nah, bank sampah itu adalah tempat fasilitas. Nah, fasilitas, kalau fasilitas berarti dia harus difasilitasi. Nah, pemerintah harus memfasilitasi bank sampah. Jadi kalau saya, acuan saya hanya dua, mungkin yang nggak secara garis besar hanya dua itu saja sebagai pedoman kita melangkah Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 sama Permen Ya. LHK. Di sana sudah Mm. mencukup semua. Nah, kenapa bank sampah Kota Padang itu darurat? Ya karena bank sampahnya tidak maksimal untuk difasilitasi, hanya dibentuk kemudian tidak difasilitasi. Nah, tidak diinsentif. Kalau dari kami dari Ampang mungkin ada dapat insentif, tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Mereka Ya, ya, kondisinya ya, juga ya. memprihatinkan. Dan Mm. terlebih ketika Kota Padang punya kebijakan di tahun kemarin untuk dengan LPS, Lembaga Pengangkut Sampah atau Pengelolaan Sampah yang mereka bentuk itu Mm-mm. mereka mengambil memfasilitasi. Nah, justru yang mereka fasilitasi adalah masyarakat-masyarakat yang tidak memilah ini. Sampahnya Ya, diambil, diangkut, dan dibuang. Nah, itu ya, yang sangat berbeda dengan kerjanya bank sampah. Nah, jadi gimana nggak banyak sampah di TPA? Semakin banyak karena sampah-sampah itu sudah tidak dipilah lagi. Oke, ya, mengurangi sampah di tanah lapang, mengurangi tanah kosong, mengurangi sampah bertebaran di jalan, mengurangi sampah-sampah di kontainer yang berserakan, itu mungkin bisa karena ada petugas LPS-nya. Tapi bagaimana dengan mengurangi sampah dari masyarakat yang tidak yang dari rumah tangga? Karena sumber iya, sampah itu berdasarkan data kita kan sumber sampah yang terbesar itu kan dari rumah tangga. Nah, ya, sampah yang terbesar itu juga sampah organik. Nah, kenapa sejak adanya LPS ini itu terus terang kami pun terkena dampaknya. Nasabah yang sebelumnya memilah tidak memilah lagi. Nasabah yang dulu Mm. banyak memilah sampah, sampahnya sedikit. Kenapa? Iya, iya, Kenapa mana tidak milah? Kan sudah ada petugas sampah yang membuang sampah. Jadi kami tidak milah sampah iya, lagi. iya, iya. Nah, jadi akhirnya sebagai bank sampah
kita berharap pemerintah ini hadir mensupport kita, tapi ternyata Mhm. justru menjadi berseberangan gitu loh dengan usaha kami sebagai bank sampah. Dan itu adalah jeritan kawan-kawan dari bank sampah, dan akhirnya mereka sekarang cooling apa diam, tidak aktif dalam artian tidak agresif lagi, tapi ya gimana lagi pemerintah kita seperti itu. Nah, Ya. mereka tetap menjaga asalnya sebagai bank sampah, tetapi tidak maksimal. Nah, termasuk Ya. saya punya banyak strategi, misalnya bagaimana mengurangi sampah organik, mau Ya. mengelola sampah organik, tapi pemerintahnya seperti ini, gimana pula saya mengelola sampah organik? Nanti di depan nasabah, Nora aja ini yang getol gitu loh. Sedangkan Iya, dari iya, sisi iya. yang ini enggak. Karena di tingkat kelurahan pun ketika kami mengajak para unsur-unsur di sana untuk memilah, mereka ya ya Mereka gimana mau ya? cari mudah aja ya, buang Ya, TPA ya. jadi yang saya lakukan sekarang, silahkan mereka dengan LPS-nya, yang saya pun tetap membranding yang mensondingkan bank sampah. Suka tidak Iya, iya. suka, semua orang tegur, mau RT, mau RW yang bakar sampah saya tegur semuanya. Dan yang penting menjaga warga-warga yang mau memilah ini, jangan Oke. dirusak mereka Oke. untuk tidak memilah, gitu Oh kan. iya, ini SK ini Nora, Hmm, keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 20567 tahun 2025. apa itu? Yang kalau di Sumatera Barat itu masuk Kabupaten Pasaman, Solok Hmm. Selatan, Dharmasraya, Padang Pariaman, Mentawai, Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Oh, Kota Padang udah Berarti masuk ya. tahun kemarin ya, itu tahun Iya, kemarin. 2000 nomor berapa, Bang? 2567, 2567 tahun Apa namanya, 2025. Bang? Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Oh, 2567 tahun 2025 tentang daerah dengan kedaruratan sampah. keputusan Men LHK Ya, nomor keputusan Permen nomor LHK ya, nomor 256 nomor 2567 tahun 2025. 2567 Ya, tentang tentang daerah dengan kedaruratan sampah. tahun 2025. 2005 kemarin. Bulan apa? Dulu lupa ini mungkin di akhir tahun ini di bulan Desember kayaknya. Desember atau November lah. Oh, Ah. Nanti iya nanti iya. nanti abang kirimkan apanya? Ada Oke, link. Oke. Kita masuk ke wajarlah kalau kayak gitu. masalah PT Semen Padang tadi. Ya. Bagaimana bentuk kerjasama? Apakah ada kontrak semacam apa gitu dengan Hmm. Semen Padang? Iya, jadi waktu eh, pada waktu itu dari kami juga mencari. Jadi pemerintah tidak menyediakan informasi kemana saja sampah-sampah ini bisa dikirim untuk bank Iya, sampah. iya. Nah, Hmm. itu kelemahannya. Jadi kamilah yang aktif Mencari mencari, ya. bertanya Hmm. dengan bank sampah yang ada di Kota Padang. Kami punya tekstil, pada waktu itu sampah tekstil, dan mereka menginformasikan, coba tanya ke Semen Padang, apa mereka menerima sampah tekstil. Nah, saya browsing, cari di Instagram media, akhirnya ketemu, saya japri itu Instagramnya, dan akhirnya dapat kontak personnya, dan setelah dapat kontak person, janjian saya datangi Semen Padang. Jadi seperti itulah Bang, alurnya mencari, ini sebuah kebutuhan bagi Mandiri ya, kami. mencari informasi Ya, mandiri ya. ya, mencari sendiri, dan saya bawa anggota supaya mereka tahu juga bagaimana direktur ini jalan tidak sendirian, tapi mereka karena di sana kan ada proses learningnya buat anggota. Nah, jadi ketemulah kami dengan Semen Padang dan mereka menjelaskan sampai mereka terima dan disepakati. Nah, pada waktu itu ada pilihannya untuk menjadi member atau menjadi agen. Nah, dengan kalau member itu hanya mereka yang menginput, Semen Padang yang menginputkan datanya, kami Mhm. hanya secara global, misalnya Ampang Sayur Mandiri sekian kilo. Tapi kalau sebagai agen, kami sendiri yang menginput data nasabah A, berapa plastik, berapa kertas. Nah, dengan pengalaman kami sebagai Pancadaya dulu yang tidak transparan dengan setoran sampah, akhirnya kami memilih menjadi agen B, agen gitu. Tujuannya supaya memang agak repot di awal, membuat username ID di awal untuk nasabah, tetapi nanti setelah mereka punya ID member ini, mereka akan bisa mencek sendiri setoran sampahnya di HP berapa.
plastiknya berapa. Nanti ketika mereka mau menukarnya jadi minyak goreng, jadi alat tulis, mereka bisa lihat sendiri dari HP. Nah, bagi Ya. yang mereka yang tidak punya HP atau tidak mengerti lah teknologi orang-orang tua, saya akan menyarankan ajak anaknya, beritahu anaknya. Tujuannya anak ini supaya sadar juga. Ini loh yang dikerjakan orang tuanya mengumpulkan sampah dan itu Hmm. akhirnya melibatkan unsur-unsur yang ada di keluarga untuk peduli dengan sampah. Nah, memang akhirnya orang-orang tua ini yang tidak punya HP, tidak mengerti, mereka akan menyerahkan HP-nya ke anaknya. Kadang Ya, anaknya lah betul. yang menginput menginput mau tukar dengan apa dan akhirnya mereka dalam keluarga itu ikut memilah sampah, mengumpulkan sampah. Jadi peran-peran aktif dari keluarga. Dan bagi nasabah yang lansia, seperti ada yang pemulung, lansia yang memang dalam keluarga tidak ada HP, nah itu kami punya akun khusus, akun umum untuk menampung mereka yang tidak punya HP ini dan nanti kami hitung secara manual. Nah, tujuannya adalah semua nasabah ini tertampung. Nah, sebagai agen Semen Padang, pada waktu itu kami minta MOU kerjasama. Tapi pada waktu itu Semen Padang bilang ya kita lihat dulu lah prosesnya. Nanti mungkin dalam waktu pendek nanti tidak berkelanjutan. Nah mungkin dalam waktu tahun 2025 ini saya akan mendesak, saya akan minta MOU dengan Semen Padang. Toh kita sudah buktikan sampah kami itu banyak yang kami kirim ke Semen Padang daripada ke pengepul. Sampah itu paling banyak ke Semen Padang. Dan ternyata sampah plastik itu memang yang paling banyak yang ditemukan di masyarakat. Ada satu orang nasabah rumah tangga, tapi dia menerima setoran sampah dari tetangga-tetangga. Itu dia satu kali menabung itu bisa mengumpulkan sampah 60 kilo plastik. Hmm. Iya, Plastik iya. satu orang dari karena dia ngumpul, terus tetangganya ngasih ke dia, tetangga sebelah ngasih-ngasih. Nah, akhirnya kan dia sudah membantu mengumpulkan sampah plastik di sekitar. Iya, Nah, iya. itu dia bisa mengumpulkan sampah itu 60 kilo, 70 kilo. Itu memang di dalam satu kali periode keliling kan. Bagi dia memang membutuhkan sampah, mengumpulkan sampah itu kan butuh waktu. Terus juga itu yang rumah tangga, pelaku rumah tangga. Terus ada juga yang pasar, yang dia pedagang pasar di pasar alai, dia tiap hari bawa pulang sampahnya ke rumah. Terus nanti dikumpul di rumah dan dia pedagang plastik. Jadi dia pedagang barang-barang plastik, plastik-plastik, macam-macam jenis plastik. Dan itu ada bungkusan-bungkusan plastik asoynya ini. Nah, jadi dia khusus mengumpulkan sampah plastik asoy di toko dia di Pasar Alai. Dan itu dia sekali menyetor itu di bawah 100 kilo itu dia nyetor sampahnya. Dan yang Iya. dia dapat juga dari minyak gorengnya ada banyak. Nah, maksudnya adalah ternyata setelah kami memilah, kalau tidak ada yang ke Semen Padang, sampah itu hanya sampah kerau, itu sedikit yang dikumpulkan. Tapi sampah yang dibawa ke Semen Padang itu ternyata banyak. Kantong-kantong belanja online itu kami temukan di setoran nasabah. Bubble-bubble wrap itu. Iya, iya. Ah. Nah, itu banyak. Nah, warna hitam Terus dia ya. ya Hmm. yang warna hitam lah, yang warna putih lah gitu. Nah, jadi plastik-plastik jajanan, jajanan di sekolah dan ada yang Ciki-ciki. pemilik warung Hmm. dari awal nggak mau nabung, tapi setelah saya bujuk dia punya warung, akhirnya dari sampah warungnya itulah dia kumpulkan. Jadi memang kalau yang ke Semen Padang itu yang banyak manfaatnya itu adalah sampah plastik. Kalau dan juga sampah daun dan kertas itu benar-benar membantu supaya mereka tidak membakar sampah. Dan memang ada nasabah itu yang dia khusus menyetorkan daun. Jadi dia rajin nyapu halaman dan setiap nyetor itu Kumpulkan. sampahnya 2 karung. Atau ketika dia bersihkan keripik pisang, kebayang nggak sama Bang? Ya. Eh, jadi ketika kami datang langsung tuh sebelum kalau dia belum sempat mengumpulkan keripik pisang, pada saat kami menimbang 2 jam itu mereka sibuk ngumpulin daun karisi pisang itu supaya tidak jadi setoran sampah. Nah, Padang Pariaman banyak sampah daunnya, banyak sampah-sampah ranting. Itu kalau bisa kerjasama lah dengan Semen Padang supaya mau. Iya, iya, Saya iya. pernah menyampaikan ke Semen Padang dalam sebuah forum, pernah menyampaikan ke Semen Padang dalam sebuah forum itu agar mau juga lah mengambil sampah dari kabupaten kota karena kan Iya. Ah. tapi ternyata masalahnya juga jangankan kabupaten kota, ke Ampang aja Semen Padang juga masih kewalahan jemput sampah kami. Biasanya kami minta truk itu. Nah, tapi yang Iya, datang iya. mereka Hilux yang Berarti kecil. berarti Semen Padang ini menunggu ya Nora ya. Dia Um, nggak punya inisiatif untuk menjemput ya. Dia menunggu. Menjemput, tapi ada dia nanti ada kasih website.
nanti kita punya akun dan di situ minta jemput isi dulu tanggal berapa kita mau jemput. Ah, ah, Sambil ah. kita juga menjapri orang-orangnya untuk jemput sampah ke Ampang gitu. Nah, Oke, oke. setelah itu tapi mereka kewalahan dengan armada. Armada mereka sendiri tidak mencukupi juga untuk bisa menjemput sampah. Jadi Oh kalau ke gitu. Ampang itu tidak bisa mereka jemput satu kali Hilux, biasanya truk dua kali. Jadi peningkatannya itu awalnya mungkin satu pick up, jadi dua pick up, akhirnya satu truk, truk besar itu Falco, kemudian satu truk nggak muat, nggak sanggup, bawa lagi dua truk. Kemudian ketika sekarang truk Falco-nya nggak sanggup, mereka datang dengan Hilux dan itu harus datang tidak bisa satu kali dalam seminggu karena sampahnya banyak gitu. Sampahnya dari Ampang nah itu adalah Hmm. plastik dan mereka tuh antusias loh Bang, menyetor sampah, memilah sampah. Nah, ketika mereka sudah mengerti dengan sampah anorganik, baru kita masuk ke sampah organik. Karena Ya, hafalan-hafalan di sampah ini kan banyak. Menyuruh yang satu aja belum selesai, masa kita menyuruh yang lain lagi. Nah, nanti ya, ya. mereka yang tidak mau ini jadi mundur, ribet mah, mendingan buang aja lah gitu. Jadi memang ada strateginya bertahap dan itu memang butuh waktu. Tapi tidak Oke. dibiarkan mereka tidak memilah. Semen Padang ini membeli juga kan? Menghargai dengan dikonversi dengan uang juga kan sampah kita ini? Kalau sekarang dia masih dengan poin dia. Misalnya plastik itu 1 kilonya 5 poin. Terus Ya, kalau kertas 3 poin, daun ranting ya, 3 poin. Nanti ya. dikalkulasikan dan sistemnya bagi hasil. Dari Oh, semen pakai padangnya si. dapat 9 ke semen padangnya 90, buat kami sebagai agen dapat 10%. Nah, Oh, jadi setoran poinnya dikurangi 10% buat kami sebagai bank sampah. Nah, jadi eh, setelah terakumulasi misalnya dia nyetor 50 kilo plastik kali 3 udah 150 ya, dikurangi 15. ya. Nanti setelah cukup 171 itu dapat 1 liter minyak goreng. Oh, Jadi dikonversi dengan minyak goreng ya? ya Dengan dikonversi sembako ada ya? pilihannya. Ada untuk misalnya alat tulis roll ada 7 poinnya, terus ada buku nggak banyak poinnya. Oh, Ada ya. juga pensil, spidol, krayon, spidol, itu juga ada beras. Nah, mayoritas umumnya ngambil minyak goreng. Oh, ada Ya, pilihan-pilihan ya? ya Oke, ada oke. pilihan tergantung poinnya. Jadi kita bisa bilang ke nasabah kalau mau ini ya nabung dulu. Kalau tidak, kalau mau banyak ya nabung. Kalau nggak banyak ya nggak dapat. Karena ada juga yang seperti itu dia mau, tapi dia nggak sampainya sedikit. Nah, jadi masuklah di situ kita edukasinya. Kalau Iya. mau banyak, nabunglah dulu, kumpulin banyaknya. Kalau nggak punya sampah di rumah, minta sampahnya ke tetangga. Sampai seperti itu. Sampai seperti Malah itu. sekarang nyari sampah lagi ya, Ya, bukan nyari sampah sampah supaya bukan setorannya masalah banyak. sebenarnya Teh, ya. Ya, Sampah bukan silakan. masalah, malah Ya. jadi nilai ada ekonominya gitu, nilai Ya, ekonomi. dan kalau cuman dulu pernah ada wacana dari Semen Padang itu mereka mau membeli dalam tidak akan ngasih dalam bentuk uang. Tetapi syaratnya sampahnya harus dicacah. Nah, kami sebagai bank sampah kan tidak punya mesin pencacah sampah yang mereka bisa membeli waktu itu dari Pak Kadis LH Sumbar bilang ke saya nggak ingat satu ton itu tak berapa rupiah, tak 300.000, tak berapa itu nggak ingat. Tapi syaratnya harus dicacah dulu, harus dikecil-kecilin dulu. Nah, kita tidak punya alat untuk itu. Jadi biarlah kami ngumpulin sampah aja dari masyarakat, biar Semen Padang aja yang cacah-cacah seperti itu. Oke. Dan kalau Kita, untuk satu lagi Bang, kalau plastik Hah? satu lagi. Nah, plastik Ya, ini kan polusi sampah dan karena mereka ratusan tahun jutaan tahun. Kalau dibikin kerajinan, tidak semua masyarakat ini punya skill membuat kerajinan dan betul, tidak betul. kebiasaan juga membuat kerajinan, mungkin Iya, bosan iya. jenuh, tidak Hmm. ada ahlinya. Dan kalau dari kerajinan mungkin bisa jadi rupiah banyak, tetapi sampah yang dikumpulkan hanya sedikit. Misalnya untuk membuat satu tas hanya berapa sampahnya yang Ya, dikumpulkan. betul. Sedangkan masalah kita sampahnya itu sudah sangat banyak sekali. Jadi Ya, akhirnya kami dari Ampang tidak memikirkan untuk membuatnya kerajinan, tapi lebih mengumpulkan yang terserak yang banyak nih. Nanti di antaranya itu kalau ada yang mau membuat kerajinan ya silahkan. Karena ya, target ya. kita kuantitas lagi, jumlah bukan eh, dari kerajinannya gitu. Ya, ya. Itu juga apa? Pertimbangannya kan nilai ekonominya gitu. Pembelinya Ya. juga jarang misalnya kan dari Ya, barang-barang kerajinan dari barang bekas gitu. ya, Baik, kita beranjak ke masalah yang agak serius nih, Nora. iya bang. Kita mulai dari ini dulu.
Kalau menurut Nora itu akar masalah sampah kita ini perilaku masyarakat, sistem pengelolaan, atau desain ekonomi, Semuanya sih. semuanya. Iya, Jadi semuanya. bercampur Iya, semuanya ya. semuanya. Perilaku masyarakat, kemudian Heeh. sistem pengelolaan juga susah, merusak, kemudian desain ekonomi juga kondisinya seperti itu. Jadi Hmm. dicampur Ya, tiga semuanya. iya. Oke, Yang sebenarnya dari pengetahuan mungkin, pengetahuan pengetahuan ya. dari Nah, pengetahuan dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kan unsurnya bukan hanya masyarakat, masyarakat itu kan kumpulan dari individu-individu. Nah, ya, ya, individu ini bisa sebagai dia orang aparat pemerintah, bisa sebagai para eksekutif, para legislatif, ya, pun mungkin dengan para ya apakah wali kota, bupati, presidennya ataupun menterinya, dan level masyarakat yang di sini adalah masyarakat yang tinggal di kelompok RT RW. Nah, pengetahuan mereka itu sudah sampai belum tentang memilah sampah? Karena iya, mohon iya, maaf, iya. ketika saya sampaikan kepada orang-orang yang memang saya pikir dia mampu untuk tentang memilah sampah, ternyata dia bilang, oh memilah sampah itu tidak perlu kita milah sampah. Nah, kalau sudah orang bilang seperti itu, nah berarti saya perlu memberikan edukasi seperti itu. Jadi Hmm, pengetahuan mereka tentang memilah sampah itu yang harus ditingkatkan masyarakat. Jadi jangan jadikan sasaran masyarakat itu adalah masyarakat yang ada di tingkat RT RW. Di unsur hmm. eksekutif dan legislatif itu mereka mengerti nggak tentang memilah sampah? Mereka Iya, tahu iya. nggak sampah ini daur ulangnya kemana? Karena kalau mereka tahu, mungkin dana apakah pokirnya ataupun dana-dana anggaran ini yang seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat daerah pemilihan mereka tidak habis untuk ngurusin sampah gitu loh. Berapa dana? Contoh konkret karena kita ada Bukit Tinggi sekarang yang mengirim sampah. Karena Ya. datanya di sana mereka mengatakan membayar berapa 100.000 per ton ke Kota Padang dan itu sudah berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita kali-kalikan 240 juta sebulan. Setahun berapa miliar itu Kota Bukit Tinggi hanya untuk mengirim sampah ke Kota Mengirim Padang. sampah. Nah, Ya, padahal kalau dia punya pemikiran untuk memilah, dia dengan angka 1 miliar, dia bisa membuat tempat pengolahan sampah itu. iya, iya, Nah, iya. Harus ya mau bisa beli sampai kapan dia akan. insinerator, ya. Iya, jadi jangan dibilang tidak punya uang untuk pengelolaan sampah, toh mengirim sampah 240 juta Bisa sebulan ratusan bisa. juta. Nah, Iya, 1 miliaran ya. jadi yang maksud Nora itu pengetahuan orang-orang yang pembuat kebijakan dan orang-orang yang pengarah keuangan supaya mereka juga paham tentang memilah sampah. Karena proses sadarnya itu ketika kita sudah memilah. Kalau kita belum memilah ya tentu kita belum sadar. Karena Ya, memang ya, harus ada benar. kesadaran dulu gitu kan. Nah, jadi masalahnya memang pengetahuan dari tingkat semua orang tentang memilah. Sampai Nah, ke kalau pemerintah ya. ya ketika mereka Ya, ya. misalnya Abang nih Pak Andri nih membuat kebijakan sudah di lingkungannya itu sudah tahu nggak kelompok apa pegawainya tentang memilah sampah. Nah, ketika mereka sudah tahu, mereka harus difasilitasi tempatnya. Karena Ya, sering kejadian mereka sudah memilah tapi tidak tahu kak dikirim kemana. iya, betul, Kamar kak betul. dikirim, kamar kak diantar katanya kan. Iya, iya, Nah, betul, betul. masyarakat kita ada pula yang maunya tipenya dijemput, maunya tipenya mau mengantar. Bagi yang mau mengantar, mereka akan ngantar. Tapi yang maunya dijemput tuh, nah itulah yang kita fasilitasi bentuk bank sampah atau di daerah terdekat saja. Karena kalau mengumpulkan agak 100 kilo, mereka butuh juga tempat di rumahnya. Kadang lah ribut pulanya sesama suaminya kan, kok sampah lah menumpuk, alunnya dikirim-kirim, atau alunnya dijaput-japut. Nah, itu ada Iya, juga iya, tuh iya. seperti itu. Akhirnya mereka uh, berunding lah suami istri kan. Tunggulah dulu, sampah belum dijemput lah. Kayak gitu yang kami alami Hmm. di lapangan seperti itu, Bang. Oke. eh Kalau kita kita bukan membuka borok-borok ya, tapi Ya, mungkin ada pengalaman eh, yang sukses lah di Kota Padang. Menurut Nora gimana pengelolaan sampahnya oleh di mana? Pemdanya, di Di Pemdanya, kota di di kota Padang, di Padang. Padang. Hmm. Hmm. Di luar konteks Di Padang masuk darurat sampah ya, tapi dalam baru pandangan ini, yang baru wali ini. kota baru ini, nah, Ya, sebelumnya kota Padang kan ya, nggak kenapa masuk. tuh masuk tadi itu? Nah, Iya, masuk ya gimana nggak masuk sampahnya.
satu, bank sampahnya banyak yang mati, tidak Ya. hidup. Hmm. Mereka ada, SDM-nya ada, tetapi tidak difasilitasi, tidak diberikan insentif. Coba deh buka Undang-Undang RI nomor 218 tahun 2000, tahun 2008 itu ada insentif untuk Hmm. orang-orang yang melakukan usaha pengurangan sampah. Nah, Oh. coba ada insentif itu buat orang-orangnya. Nah, bank sampah kan adalah kumpulan dari orang-orang itu. Dan punyanya bank sampah. Nasabah pun adalah orang-orang yang harus mendapatkan insentif itu. Nah, kalau saja itu dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, mereka yang memang awalnya untuk lingkungan, tapi kan kebutuhan dasar mereka itu kebutuhan perut, kebutuhan sekolah. Nah, kalau mereka mendapatkan insentif, tentu mereka akan lebih giat lagi. Toh mereka Iya, sudah iya, menolak, iya. Betul, betul, nasabahnya betul. ada, tetapi mereka tidak dapat hanya Iya, sebatas uang dari penukaran sampah itu saja. iya, betul, Terus betul. juga, sebenarnya sih lebih ke memahami tentang fasilitas pengelolaan sampah. Jadi bank Oke. sampah itu hadirnya kalau menurut itu sebenarnya adalah perpanjangan tangan, hadir dia langsung karena dia ada di tingkat kelurahan, di tingkat RW. Iya, iya, Kalau iya. ini dihidupkan baik di nagari itu bisa membantu pemerintah mengurangi sampah karena bank sampah inilah yang berperan mengedukasi, mengecek dari orang ke orang gitu. Ini dipilah, ini enggak. Nah, yang bisa itu kan turun ke bawah itu kan ya para para bank sampah ini. Nah, Hmm. jadi Iya, iya, iya. misalnya kalau kita bandingkan dengan kader-kader Yandu misalnya, itu mereka kan dapat insentif. Nah, kenapa? Itu kan untuk kesehatan. Nah, bank sampah kan juga harusnya juga dapat operasional ataupun dapat insentif kan toh mereka mengajak orang untuk memilah sampah. Nah, kenapa pemerintah Kota Padang sekarang darurat sampah? Ya, kalau menurut saya seperti itu. Bank sampahnya banyak, hanya dari segi kuantitas, tetapi mereka banyak yang mati yang tidak berkegiatan. Dan kalaupun ada yang misalnya bergabung dengan salah satu yang induk, tetapi di induk sendiri sebenarnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka tidak mampu untuk berdiri sendiri. Hmm. Seperti Nora yang keluar dari Pancadaya. Di sana banyak kawan-kawan itu yang tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka tidak mampu untuk keluar. Kenapa tidak mampu? Iya. Oh, ternyata ada iming-iming dari Pegadaiannya ada beasiswa. Tapi setelah ditanya ada dapat beasiswa enggak, kita seleksi se-Indonesia. Nah, gimana pula mau dapat se-Indonesia mau seleksi ibaratnya orang tua, kaya pun orang tua kita, anak kita 100 dapat kita 100.000. Biarlah kita sendiri, orang tua kita hidupnya sederhana, Iya, sebagai iya, Nora, sebagai dapat anak binaannya PLN kan itu kita bisa mampu berdiri sendiri seperti itu. iya. Jadi kelemahannya apa yang terjadi di Kota Padang karena ada bank sampah induk Pancadaya itu dia punya banyak unit tetapi bank sampah unitnya itu ya karena kami pernah berada di dalam tidak mendapatkan yang seharusnya bisa kami dapatkan. Kami harus Iya, iya. berbagi, pahami aja seperti itu. Dan Oke. mereka juga tidak mau berpisah. Berpisah mereka gamang, mereka takut tidak mampu nanti tidak seperti Ampang Sayo. Nah, Iya, itulah iya, yang iya. harus dihidupkan, dirangkul oleh Kota Padang. Jadi wajar sampahnya banyak karena sampah pasar di Kota Padang itu banyak sampah organik. Setiap pergi ke pasar itu banyak sampah Iya, dan betul, betul. harusnya ada Hmm. pengelolaan-pengelolaan sampah terdekat dari pasar itu supaya bisa mengelola sampah-sampah organik. Nah, Iya. kenapa ketika kita sudah punya orang, tapi kalau tidak dihidupkan, tidak disupport, mana mau hidup dia? Ya, Nah, itu aja jenuh sih dia kan. masalah. Nah, malas Ya, dia Bang. kan. Ya, Nah. Padahal kalau kita lihat secara apa di di lapangan itu pengelolaan sampah di Kota Padang ini sekarang lagi sangat masif oleh wali kota yang sekarang ini. Para petugas sampahnya di banyak, peralatannya baru-baru kelihatan dan tiap hari kelihatan nampak membersihkan Kota Padang gitu. ya. Tapi ternyata ini juga ya masih masuk ke sedotan sampah apalagi daerah seperti daerah kami Padang Pareman. Padang Pareman memang belum terurus lah soal sampah ini. Kalau yang di Kota Padang itu yang mereka lakukan sekarang itu adalah membersihkan sampah. Bukan Membersihkan sampah baru ya, ya bukan mengelola mereka ya, bukan bukan mengelola mengelola ya. sampah. Mereka membersihkan sampah. Memang pasukan oranye banyak itu di jalan. Mereka bersih, kotanya tuh bersih. Nanti diangkut sama truk. Tapi kan buangnya ke TPA. Tapi Mereka, TPA-nya open dumping ya. ya mereka buangnya ke TPA. Kami sudah pernah ke TPA situ. Dan itu di sana
pemandangannya sangat buruk, ada pemulung, ada hewan di situ mencari sampah, makanan dari sampah, ada pemulung yang mengorek-ngorek sampah. Nah, itu kan tidak memanusiakan manusia dan tidak mengewankan hewan gitu loh. Tidak Iya, seperti itu iya. kita tidak seperti itu kita memberi makan orang dan tidak seperti itu kita memberi makan hewan. Dan itu apalagi tanah di sana, airnya di sana. Nah, yang paling penting itu sampah itu kan berkontribusi untuk pemanasan. Karena zat Betul, gas betul. metan itu kan naik. Nah, Ya, ya. berapa luas di sana itu panas di situ dan gimana kita nggak mau bencana alam? Karena Potensi panas, kebakaran tinggi sih ya. ya Potensi kebakaran dari kebakaran, gas ledakan. metana dan jadi sampah itu kan CO2-nya itu lebih besar daripada asap kendaraan. Nah, jadi Iya, kalau iya, iya. menurut Nera memang Kota Padang sekarang ini belum melakukan pengelolaan sampah, mereka hanya melakukan pembersihan sampah, Pembersihan sampah. ya, dan tidak mengelola sampah dari sumbernya. Oke, oke. Nah, itu Baik, yang Nora. diprotes, nah itu yang diprotes Hah? oleh kawan-kawan bank sampah. Ya, Mereka membiayai petugas LPS, mereka menggaji petugas LPS setiap bulan, mereka membelikan petugas LPS itu becak. Ada becak-becak baru yang mereka anggarkan. Tetapi bank sampah kenapa tidak mendapatkan pembiayaan operasional? Kami pun kalau gaji anggota kami banyak, tapi operasional. Terus juga becak. Nah, Ampang Sayo alhamdulillah dapat becak. Tapi yang lain, kawan-kawan yang lain tidak dapat becak. Dan itu seperti menyakiti kawan-kawan ini, kita sudah berusaha memilah, tetapi yang difasilitasi justru yang tidak memilah. Nah, ini sangat melanggar kalau dari undang-undang itu gitu. Kalau kita mau kaji ke sana. Jadi ya oke. sekarang kalau Nera masih berusaha untuk memilah dan kami nanti jam jam 2 sampai jam 4 ini kan sekarang weekend itu Oh iya. ya Mm-mm. jadi Pas waktunya berdua buka bank sampah ya. ya jadi seharusnya weekend itu libur tetapi untuk mengurusi sampah kami memilih waktu di weekend dan itu dan sekarang sejak punya gedung baru operasional yang biasanya untuk becak dulu kan kami bayar becak untuk bayar itu dana pribadi itu untuk ngangkut-ngangkut becak. Sekarang sejak punya becak PLN, jadi dana-dana dari bank sampah dan pendapatan dari bank sampah itu bisa kami pakai untuk membayar operasional anggota. Itu dihargai 20.000 per jam. dua Oke, puluh oke. ribu per jam, hanya dalam waktu 2 jam. Dua Nah, di puluh ribu. dalam, iya, Besar itu. Mm-mm, 20.000 besar. per jam. Besar Ya itu kan. banyak itu uangnya. Dan itu untuk setidaknya bisa untuk minum, mereka beli minum Iya, sendiri atau beli kue. kalau mereka kerja 10 jam aja udah 200.000 kan? Tapi kan mereka Sampai ya, udah sampai 10 gantian. ribu. Besok siapa lagi, hari lain siapa Oh, lagi. ya Jadi dia dalam dia di rolling ya. ya rolling. Jadi dalam Nah, sebulan minimal Nela di luar biaya itu ada operasional yang keluar 1 juta. Nah, oke. perkembangannya dari dulu itu minus, minus banyak. Sekarang 1 tahun 0 sampai 1 tahun itu membangun. Itu disepakati dengan pengurus kita membangun, kita eh, mohon berkerelaan lah waktu dan tenaga. Tapi di tahun kedua itu berusaha untuk mencari pendamping binaan, akhirnya dapat PLN. Kemudian di tahun ketiga sekarang kita berusaha untuk menutupi yang minus. Nah, alhamdulillah dari pendapatan-pendapatan itu sudah menutupi. Nah, jangankanlah untung dulu ya, sudah menutupi itu sudah syukur. Nah, jadi memang untuk kalau mau membangun komunitas atau kelompok yang peduli sampah, pemerintah itu selain memberikan fasilitas juga memberikan operasional. Ya, Operasionalnya ya. tidak besar, operasionalnya hanya untuk beli BBM ganti kalau pakai motor, lah aja aktif bank sampahnya, ada operasionalnya, nah kasih keluarkan uang BBM. Iya, Karena iya, yang paling oke. besar itu buat BBM. Biaya Jadi personal ya. ya BBM beli untuk ngantar jemput sampah itu nantilah karena orang-orang di bank sampah itu umumnya mereka orang-orang peduli lingkungan itu aja. Ya. Kami dan juga tolong juga tidak dikedepankan dulu ekonomi. Kalau ekonomi yang kita kedepankan, ketika mereka tidak mendapatkan mereka akan mundur, kecewa. Nah, tapi kalau kita dulukan lingkungan nomor 2 ekonomi, nanti setelah bank sampah ini 2, 3, 5 tahun baru dia ekonominya hidup. Nah, seperti itu. Memang ada target-targetnya. Nah, sekarang kami punya usaha. Kemarin ada bikin telur asin, terus juga sekarang lagi usaha pengomposan, bagaimana ngompos. Targetnya itu sebenarnya mau dijual. Tetapi setelah dijalani, nah nasabah ini dia nggak mau menjual. Mereka mau untuk diri saya sendiri. Untuk Misalnya menggunakan bikin, sendiri. ya bikin kompos di rumah. Saya dulu mengarahkan supaya kita supaya jual kompos kan 1.000 sekilo, 10.000 atau 20.000 per karung.
Ternyata setelah punya, mereka nggak mau jual. Lebih baik mereka tanam cabai sendiri, tanam bawang sendiri. Nah, akhirnya kan mereka bisa berdaya dari sisi dapur. Nah, itu manfaatnya nanti ekonominya baru lari ke situ. Iya, iya, Setelah iya. mereka paham ini loh gunanya gitu. Setelah mereka kenal dengan organik. Nah, tapi tidak semua daerah kabupaten itu Nura lihat juga anorganiknya banyak. Nah, seperti Padang Pariaman itu sampah organiknya banyak, sampah rumah makan, sampah dari apa itu pelaku-pelaku usaha di Pariaman kan banyak tuh Ya. makanan. Nah. Nah, Hmm. kalau yang untuk rumah tangga bisa nanti kita mulai misalnya Abang bikin biopori di halamannya, tadi di halaman rumah, tanahnya kan luas. Cukup bikin mengelola sampah rumah sendiri itu cukup gali lubang, tapi mereka Ya. harus tahu dulu jangan plastik ikut pula ditimbun gitu. Iya, 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 Jangan iya. kaleng ikut pula ditimbun. Nah, cukup Iya, yang iya. organik saja. Nah, untuk bisa mereka kenal dengan organik anorganik ini ya harus bank sampah yang turun untuk Ya. sebagai tempat mereka memberikan dan mendampingi mereka tempat mereka bertanya gitu. Nah, sebagai Oke. ketika bank sampah tempat bertanya ada pemerintah di atas yang mendampingi bank sampah. Tuh. Oke. Mungkin terakhir nih Nora ya. Ya. Mungkin ya, pembicaraan kita masih banyak sebenarnya, tapi mungkin kita kita ambil serinya aja gitu. Maksudnya Ya. nanti kita sambung Banyak lagi nih gitu. poin-poin Abang yang belum Ya, terjawab. banyak. Tadi beberapa kita ambil satu-satu. Jadi kalau semuanya nanti uh, kejenuhan akan muncul juga kan. Tapi terakhir pertanyaan Abang. Menurut Nora, prospek usaha Nora ini ke depannya, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini, prospek nggak? Prospek, sangat Ya, prospek. Karena sampah kan kita selagi manusia ada, selalu menghasilkan sampah ya. ya selalu menghasilkan sampah. Itu kan sisa-sisa dari kegiatan alam dan kegiatan manusia juga. Dan Oke. prospek ke Nah. depannya, bagi pelaku-pelaku usaha yang ada, bagi pelaku yang ada di bank sampah, ketika mereka sudah tidak di bank sampah, kan kita ini ada SK-nya. Nah, nanti SK kan bisa saja membentuk badan usaha, apakah PT ataupun yayasan. Nah, ini Hmm. juga menjadi peluang usaha bagi mereka ke depannya untuk menjadi pengusaha. Ketika mereka Oke. setelah memahami tentang mengurusi sosial lingkungan, ini juga Hmm. membuka lapangan usaha untuk mereka jadi pengusaha. Karena ada saya contoh kasus satu di Mentawai kemarin mendampingi dia untuk membentuk bank sampah. Karena sebenarnya orientasi dia jadi pengusaha. Tapi karena belum mampu, ya sudah belajar dulu di bank sampah, urusin dulu bank sampah, bantu bank sampah. Nanti kalau mau jadi pengusaha kan sudah tahu nih Ya. jalan-jalannya, jenis-jenis sampahnya, dan mau dikirim kemana. Jadi kalau untuk peluang usahanya dari sampah ini sangat banyak, untuk kedepannya sangat prospek, karena alam kan masih terus menghasilkan sampah. Sampah Oke. organik, sampah daun, Berarti sampah kelapa. berarti sampah sebenarnya jadi peluang usaha sebenarnya Nora ya. Tergantung Iya, kita memahami ilmunya, mm, kemudian mengetahui seluk-beluknya, kemudian tahu pasarnya gitu ya. iya. Dan pemerintah mencarikan pasar, Harus membackup di belakang. ya backup. Karena ini kerja sampah nggak bisa kerjakan sendiri. Ini tanggung jawab Iya, iya. bersama, masalah bersama, dan kita sesuaikan dengan fungsi kita masing-masing. Kita masuknya di mana gitu. Betul, 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 betul. Hmm. Karena Baik, kalau tidak hadir, hah? pemerintah tidak hadir, kami merasa sendirian loh. Terus terang, Iya, merasa iya. sendirian. Ya Karena contohnya timbangannya nggak dikasih ya. iya, timbangan aja nggak dikasih. Timbangan berapa lah, Bang? Timbangan duduk 300.000. Iya, Nah, iya, ini betul, betul. syaratkan dia kalau mau ngurusin bank sampah nih kasih timbangan. Tapi dengan catatan harus laporan tiap bulan atau per 3 bulan harus laporan Iya, supaya iya. bisa monitor. Jangan nanti bank sampahnya duduk, nah tahunya bank sampahnya juga duduk, timbangannya duduk, bank sampahnya juga duduk, kan nggak hidup dia. Jadi Iya, harus ada betul, betul. evaluasi, monitor, evaluasi ketika uh, sudah dikasih, kasih laporannya per 3 bulan. Masih hidup nggak? Oke. Dan ini kan namanya pinjaman. Kalaupun Hmm. nanti dikasih atau tidak bergulir atau apa jadi pinjam ditarik atau dikembalikan ke yang lain, itu kan bisa aja kesepakatan dengan bank sampah. Toh ini cuman jadi mereka mereka kalau mau memiliki ini ya digunakanlah sebaiknya. Karena kami pun dengan Kota Padang, kan Bank Sampah Ampang Sayo mendapatkan fasilitas tanah, kami mendapatkan izin membangun di tanah Pemko. Dan itu Hmm. baru perdana di tanah fasilitas umum milik Pemko Padang dan Iya, diizinkan. Itu iya. prosesnya
ribet dan banyak sekali dan bertingkat-tingkat. Pokoknya kalau Birokrasinya kami ribet ya. Birokrasinya birokrasinya ribet ya. dan harus membuka undang-undang segala macam, dinas mana harus didatangi. Pokoknya banyak lah gitu. Tapi kan kita yakin usaha Tapi sampai. berhasil kan? Berhasil Ya kan kan, memakai? kan Nah, yakin usaha sampai. Nah, jadi pada waktu itu saya bilang sampai saya meyakinkan kepada lurah, kepada orang kota, eh, ini kan bank sampah bukan milik pribadi. Kalau bank sampah ini sudah tidak aktif, ambillah itu gedung, tidak apa-apa. Kan ini punya Pemko. Jadi sampai saya bilang ke pemerintah, ini bank sampah kan bukan punya pribadi saya. Kalau bank sampah ini kan ini punya pemerintah, SK-nya pemerintah, tanahnya pemerintah. Saya mencarikan dana ke PLN. Kalau seandainya bank sampah ini tidak aktif, tidak hidup lagi, silakan ambil gedung ini oleh pemerintah. Jadi berani memberikan jaminan seperti itu. Nah, akhirnya kan saya berkomitmen untuk menjalankan bank sampah. Pun termasuk kalau pemerintah mau memberikan sesuatu kepada bank sampah, tentu harus ada komitmen juga dari awal. Ini dipinjamkan, ini dititipkan, ini jadi hak milik, tapi kalau merasa tidak mampu, mungkin akan diberikan kepada orang yang lebih mampu untuk mengurusi gitu loh. Kan boleh oh, saja kita deal-dealan di awal, bikin MOU dengan bank sampahnya. Itu masukkan aja sih. Nah, kalau bank sampah, kalau dia sudah dibutuhkan, dia aktif, dia disupport, dia jalan itu. Walaupun tidak dibayar. Tapi berharapan ya. kita dibayar. Di Operasional mana lah minimal. di mana lokasinya itu Nora? Yang tanah Pemda yang dibangun sama Nora itu? Di Ampang. Di Oh, yang di Ampang dekat, juga, ya di di Ampang juga. Ampang. Jadi di Hmm. Ampang ada tanah Pemko Padang, itu yang kami Iya, pakai iya. dulu, gedung Karang Taruna di situ, gedung aula. Oke. Kami bangun di sebelah. Oke. Di Ah, sebelah. bangunannya dari bantuan dari Pemda. Dari PLN, dari CSR Oh, PLN yang PLN. bangun. Jadi Oke. cari uang sendiri, cari dibantu sama Dinas LH Sumbar. Kami Iya, iya, iya. difasilitasi, dipertemukan dengan PLN. Akhirnya PLN ya berapa kali survei, akhirnya dapat dana untuk pembangunan gudang becak listrik kami Bersama lah ya. dapat. Nah, baru di situ hidup. Nah, cuman kan PR-nya ke depan tetap hidup dan mengembangkan usaha. Jadi sekarang sekali sedang ke organik. Dan sebenarnya dari TJSL, dari pemerintah kan sebenarnya ada. Tapi kan gimana mereka mau ngasih ketika bank sampahnya nggak ada. Saya pernah bawa itu salah satu PLN ke salah satu bank, mereka mau ngasih jalurkan bantuan juga, tapi yang si bank yang mau dibantu ini juga tidak siap menerima bantuan. Dan Iya, dari iya, PLN sendiri setelah survei, mereka juga tidak mau mengasih ke si A itu misalnya. iya, iya. Jadi akhirnya tidak jadilah dapat karena memang tidak cocok untuk mendapatkan CSR gitu. Oke, oke. Baik Nora, Dan sudah hampir mendekati jam 1,5 jam dari diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita ini. Abang pikir masih banyak yang bisa kita diskusikan, tapi kita pending dulu lah. Nah, karena ya, abang harus cari-cari informasi dulu nih untuk bisa berdiskusi lebih nyaman dengan Nora gitu. Maksudnya mungkin banyak narasi abang yang belum nyambung-nyambung soal persampahan ini karena baru memahami persoalan sampah ini 2 bulan 2 bulan inilah baru ya. ya sudah jadi Pak Abang mau Kadis. diskusi dulu dengan teman-teman di kantor. Mungkin Ya. dapat amunisi lagi, bisa kita diskusi lagi ya Nora ya. Iya, dan yang paling penting tuh tergantung daerah kita masing-masing. Kabupaten kota Ya, tuh ya. sampahnya apa, mungkin cocoknya dengan pola seperti apa. Betul, Itu betul. Abang lebih paham. Karena pengembangannya nanti kan bisa ke perikanan. Dan ke Iya, perikanan, peternakan. Tapi untuk betul. mendapatkan misalnya usaha maggot, usaha bioflok ikan, Iya, iya. kan harus memilah sampahnya dulu gitu lah. Dari Betul. rumahnya dulu dia milah. Gimana dia mudah. Dan untuk bioflok maggot itu dananya besar. Kenapa kita Oh, harus menghabiskan uang puluhan juta untuk mengurusin itu? Toh masyarakat kita nggak memilah, TPA kita masih iya, banyak. Jadi memang iya, iya. dasarnya itu dari memilahnya dulu. Sambil Oke, mengurusi apa sih misal sambil Bank Sampah Induk bikin kolam, bikin maggot itu bisa. Tapi yang masyarakatnya ini loh yang harus disadarkan mereka betul, mau. betul. Iya, iya. Oke, Satu Nora. tahun, 1 tahun insya Allah sadar itu, Bang. 1 tahun. Ya, Iya. memang harus bersabar ya, bersabar, Iya. bertahap, berproses gitu ya. Nggak Iya. bisa simsalabim. Iya. Hari ini Iya. kita pikirkan, besok langsung jadi kan nggak mungkin. Ya, dan Nah, mulai dari sekarang dan kalau kemarin Nora tuh memanfaatkan toa masjid, jadi Nora sosialisasi dari oh masjid ke sampai masjid. menggunakan tuas Ya, masjid ya. karena masjid kan punya pengeras suara. Kami tidak membuat Betul, selebaran. betul, betul, Kami tidak betul. membuat selebaran karena selebaran itu sampah. Jadi minta datang aja ke masjid, minta tolong aja sama masjid, tolong umumkan kami mau sosialisasi.
Berarti boleh dikatakan daerah Ampang ini udah terkelola ya sampahnya? Eh, sudah lumayan, tapi belum Iya. semua kan. Oke, Sudah baik. sadar. Hmm. Oke, Nora, kita rasa Oke, Bang. cukup. Terima kasih ya Nora ya atas Iya. sharing informasinya, diskusinya. Semoga usaha Nora semakin berkembang dan menjadi inspirasi juga Amin. bagi yang lain, termasuk abang sendiri. Nah, rencana Iya. kan mau bikin bank sampah induk nih di Padang Hmm. Priangan. Nanti Iya. butuh bantuan Nora juga untuk supervisi atau melakukan pendampingan eh, terhadap pendirian bank sampah di Padang Priangan ini. Iya, Baik dulu Nora, Bank terima kasih. Sampah Kota Padang, Bank Ya, Sampah DLH Kota Padang, waktu akan ya. mendirikan bank sampah, mereka juga ke Ampang. Wes, udah belajar duluan nih kayak ini ya, Iya, coba mereka Nora ya. belajar sharing ke Ampang, Oke. dan kami belajar. Baik Nora, terima kasih Iya, Bang. Oke, atas Bang. waktunya. Sebelumnya. Heeh. Mohon maaf atas kalau ada kata-kata yang salah. Nanti kita Iya. sambung lagi ya Nora ya. Iya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. kita sudah dengar tadi informasi atau sharing informasi dari Nora terhadap bank sampah ini. Mungkin nanti kita bisa terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Nora di Kota Padang atau di khususnya di Ampang untuk kita terapkan di daerah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas menyaksikan kami berdiskusi. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Kita tutup dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Nora. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nah, 3R. nah, 3R ya. Ya, Oke. 3R. Terima kasih Nora. Kita Ya, Bang. close ya. Ya, siap. Terima kasih Nora. Ya, Assalamualaikum. Salam.